Dari balik reruntuhan, seekor monster melompat keluar. Bentuknya menyerupai harimau, namun ukurannya setidaknya 5 kali lipat lebih besar. Bulu kuning bercampur hitam menutupi tubuhnya, dan yang paling mencolok adalah bilah-bilah tulang yang menonjol dari lengan depannya, tajam bak pisau. Meski jelas berupa tulang, kilau logam tampak memantul dari permukaannya. Di belakang tubuhnya, ekor panjang seperti cambuk berayun liar. Beast level 1, Blade Claw Tiger. Su Jingming menyipitkan mata. Blade Claw Tiger, monster yang cukup umum. Sudut bibirnya terangkat tipis. Sepertinya keberuntunganku cukup baik, baru saja memasuki area pusat, sudah bertemu monster level 1. Ia menurunkan tombaknya dan melangkah maju. Bagus, mari kita lihat sejauh mana teknik tombak menengah yang baru kupelajari ini. Pada saat yang sama, harimau jaksasa itu melompat. Tubuhnya sebesar tank. Bobotnya saja sudah cukup untuk membuat sebagian besar kandidat ujian jatuh putus asa. Belum lagi cakar setajam pisau dan taring berlumur darah di dalam rahangnya yang menganga. Namun tidak ada sedikit pun ketakutan di mata Su Jingming. Justru, ketika sang monster menerjang, gerakannya terasa melambat di mata Jingming. Ia mengamati dengan seksama, menelaah jalur serangan harimau itu. Lalu, dengan ledakan tenaga, ia mengayunkan tombaknya dalam gerakan melingkar lebar, seperti kincir raksasa, dan menyambut cakar yang datang dengan pukulan keras. Benturan dahsyat itu membuat serangan harimau goyah sesaat, seolah kaget oleh kekuatan manusia kecil di hadapannya. Telapak cakarnya bergetar, tanda pukulan itu benar-benar melukai. Su Jingming tersenyum sipis. Ternyata tidak sesulit yang kubayangkan. Mungkin hanya Tiger King yang bisa memaksaku mengeluarkan kekuatan lebih. Jadilah binatang baik dan mati saja, gumamnya sambil menerjang maju untuk menyerang balik. Harimau itu meraung marah, tersinggung karena diremehkan. Ia mengangkat kedua cakarnya dan melompat untuk menerkam Su Jingming. Namun justru itulah celah yang telah ditunggunya. Su merendahkan tubuh lalu menusukkan tombaknya lurus ke arah perut sang harimau. Darah muncrat deras ketika senjata itu menembus bulu tebal dan kulit keras, bahkan memperlihatkan organ dalam yang bergetar. Bagi makhluk biasa, luka semacam itu pasti sudah fatal. Namun harimau itu hanya meraung makin keras. Matanya yang liar kini menyala dengan cahaya kegilaan. Luka parah justru membangkitkan naluri buasnya. Alih-alih melemah, ia menjadi semakin ganas. Benar-benar pantas disebut monster level 1. Vitalitasnya luar biasa. Gumam Su dalam hati meskipun ia memang tidak berharap satu tusukan saja bisa mengakhirinya tanpa menggunakan kemampuan khususnya. Dengan amukan nekat, sang Blade Claw Tiger kembali menerjang. Cakarnya menebas berkali-kali dengan kecepatan dan keganasan khas predator kucing raksasa. Namun tidak satu pun serangannya mampu menyentuh Su Jingming. Ia bergerak gesit, menghindar dengan presisi, setiap langkah penuh perhitungan. Meskipun darah terus mengalir dari luka-luka di tubuhnya, sang harimau tidak menunjukkan tanda menyerah. Ia terus bertarung dengan kegigihan yang luar biasa. Bagi Su Jingming, makhluk buas itu tidak lebih dari seekor binatang yang meronta di dalam perangkap pemburu. Sekali terjerat, sekeras apapun perjuangannya, ujungnya tetaplah kematian. Dengan pikiran dingin, ia mundur selangkah untuk menciptakan jarak, menenangkan diri, lalu menyalurkan kekuatan ke dalam tombaknya. Energi mengalir deras memperkuat senjata di tangannya. Dalam satu tebasan eksplosif, tombak itu menghantam tengkorak harimau jaksa itu. Suara retakan tulang menggema keras. Tubuh binatang itu ambruk tak bernyawa seketika. Seketika, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya. You have killed a level 1 monster. Poin sekuatan plus 14. Mata Su Jingming membelalak. Membunuh monster level 1 memberinya hampir 2 kali lipat poin dibandingkan dengan monster level 0. Tatapannya menyala penuh semangat. Itu berarti semakin kuat monster yang ia bunuh, semakin besar pula hadiah yang akan ia dapatkan. Ia harus memanfaatkan kesempatan ini. Menggenggam tombaknya erat-erat, Su Jingming berlari menuju arah di mana raungan para monster terdengar paling keras. Ia harus memanfaatkan kesempatan ini. Menggenggam tombaknya erat-erat, Su Jingming berlari menuju arah di mana raungan para monster terdengar paling keras. Kawasan reruntuhan itu terbagi menjadi 4 zona. Perimeter luar, bagian tengah, inti, dan inti terdalam. Sebagian besar kandidat bahkan hanya mampu bertahan di pinggiran. Hanya segelintir yang berani melangkah masuk ke bagian tengah. Sedangkan di wilayah inti,
Bahkan murid-murid terbaik dari sekolah menengah pertama Jiancheng pun melangkah dengan penuh kewaspadaan. Ujian seni bela diri ini berlangsung penuh selama 12 jam. Sepanjang waktu itu, para kepala sekolah dan wali kelas diwajibkan untuk tetap hadir mengawasi. Kini, kenaikan peringkat Su Jingming yang begitu cepat telah menarik perhatian semua orang. "Benar, Guru Chen Fan?" tanya seseorang. "Apa sebenarnya yang terjadi dengan muridmu, Su Jingming? Kenapa aku sama sekali tidak pernah mendengar namanya? Padahal ada begitu banyak kandidat yang bersaing tahun ini." "Fakta bahwa ia sudah mampu menembus peringkat 50 besar saja sudah luar biasa. Guru Chen Fan, kau pasti instruktur yang hebat. Aku bahkan berencana mengusulkan agar kau memberikan pidato di pertemuan akhir tahun nanti, membagikan metode pengajaranmu kepada semua." Dikepung oleh rekan-rekan sejawat yang penuh pujian, wajah Guru Chen Fan merah malu. Ia sendiri tidak memahami mengapa Su Jingming tiba-tiba menjadi begitu kuat. Dengan gugup, ia mencoba menjelaskan bahwa kesuksesan muridnya sepenuhnya berkat kerja keras Su Jingming sendiri, dan dirinya hampir tak berperan. Namun tentu saja, penjelasannya tidak ada yang peduli. Semua mata tetap tertuju pada papan peringkat. Su Jingming baru saja melonjak dari peringkat 32 ke 25, dengan total 372 poin. Yang lebih mengejutkan lagi, perolehan nilainya bertambah 44 poin hanya dalam satu pembaharuan saja. Apa yang sedang terjadi? Mengapa skor Su Jingming naik secepat ini? Gumam kepala sekolah Zhao dengan dahi berkerut. Di sampingnya, kepala penguji Jiang Wenxin bergumam sambil menghitung cepat. Menurut aturan penilaian ujian bela diri, membunuh monster level 0 kelas atas hanya memberi sekitar 6 hingga 8 poin. Sedangkan membunuh monster level 1 kelas 2 memberi sekitar 14 hingga 16 poin. Jam pintar yang melacak ke pembunuhan memiliki jeda 4 detik dalam memperbaharui skor. Jadi, jika skor Su Jingming naik 44 poin sekaligus, Zhao melanjutkan dengan raut bingung. Itu berarti dalam waktu kurang dari 4 detik, dia membantai 5 monster level 0 kelas atas atau 3 monster level 1 kelas 2. Jiang Wenxin menyunggingkan senyum tipis dan mengangguk. Benar. Kedua kemungkinan itu cukup untuk membuktikan kekuatan yang mengerikan. Mungkin dia memang belum selevel dengan Zhao Mingyang atau kandidat terbaik lainnya, tetapi kemampuan tempurnya jelas sudah berada di peringkat 10 besar. Kemudian Jiang Wenxin menoleh dengan ekspresi penuh tanda tanya. "Kepala sekolah Zhao, mengapa aku sama sekali belum pernah mendengar tentang murid seperti ini sebelumnya?" Zhao hanya menanggapi dengan sebuah senyum samar, entah menyembunyikan sesuatu atau sekedar menahan rasa kagum. Sejujurnya, murid ini baru menunjukkan ledakan kemampuan pada ujian hari ini. Untuk latar belakangnya, aku harus menanyakan langsung kepada wali kelasnya. Dengan itu, Jiang Wenxin menarik guru Tranfam dari kerumunan dan memberi isyarat agar ia melapor. Menghadapi tatapan tajam Jiang Wenxin, Tranfam menjadi gugup. Ia menunduk sedikit sebelum akhirnya berbicara. "Ketua kepala sekolah, sejauh pengetahuan saya, Su Jingming hanya membangkitkan kemampuan peringkat E." Wajah kepala sekolah Zhao langsung mengkernyit dalam. "Guru Chen Fan, apakah Anda yakin tidak keliru?" Tranfam tersenyum pahit. "Tidak, kepala sekolah. Saya tidak keliru. Bahkan sebelum ujian, saya sempat menasehatinya untuk tidak mengikuti divisi seni bela diri sama sekali. Terus terang, saya sendiri mulai meragukan apakah ada kesalahan dalam registrasinya ketika ia pertama kali membangkitkan kekuatan. Jika benar dia hanya memiliki kemampuan tak berperingkat namun bisa tampil seperti ini, berarti dia pasti memiliki bakat luar biasa dalam aspek lain," ucap Jiang Wenxin dengan nada penuh pertimbangan. "Sayangnya, karena dia belum masuk 10 besar, kita tidak bisa melihat rekaman pertarungannya. Tunggu saja, dengan kekuatannya sebentar lagi ia akan masuk ke 10 besar. Saat itu, kita akan menyaksikannya semua." Sebagai penguji utama, kesabaran sudah menjadi sifat alami Jiang Wenxin. Namun kata-katanya justru semakin memperdalam kegelisahan kepala sekolah Zhao. Ia memberi keduanya tatapan bermakna. "Ketika saat itu tiba, kita akan tahu alasan sebenarnya mengapa nilainya terus melonjak. Dan jika ternyata itu kecurangan," ucapannya menggantung dengan nada mengancam. Baik Zhao maupun Tranfan sama sekali tidak tahu mengapa Su Jingming tiba-tiba menjadi begitu kuat. Namun keduanya sadar bahwa jika benar terbukti melakukan kecurangan, mereka pun tidak akan lolos dari hukuman. Waktu terus berlalu sementara peringkat ujian seni bela diri berubah-ubah. Nama-nama naik dan turun di papan klasemen. Namun ada satu nama yang terus menanjak.
Dalam waktu kurang dari 1 jam, Su Jingming hendak berhasil menembus 10 besar. Mata Duang He terbelalak kaget ketika melihat namanya. Kecurigaannya kini terkonfirmasi. Pasti Su Jingming lah yang kemarin menghancurkan aula pelatihan. Sementara itu, Zhao Mingyang yang juga melihat nama itu justru merasa asing. Dia belum pernah mendengar nama tersebut dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya Su Jingming dan seberapa kuat dia bisa jadi. Begitu Su Jingming masuk ke 10 besar, rekaman pertarungannya ditampilkan di layar besar untuk semua guru saksikan. Pada saat itu, ia baru saja menyelesaikan pertarungan dengan membunuh seekor Shadow Cat tingkat 1, memperoleh 14 poin. Sebuah senyum kepuasan muncul di wajahnya. Efisiensi berburu monster di zona pusat benar-benar luar biasa. Lalu ia menyadari sebuah drone kamera melayang di atas kepalanya. Itu hanya berarti satu hal. Ia resmi masuk 10 besar. Ujian ini memang dirancang untuk menguji kekuatan para kandidat. Semakin tinggi peringkat, semakin besar pula hak istimewa yang diperoleh. Su Jingming tidak berniat menyembunyikan kekuatannya. Masuk 10 besar hanyalah permulaan. Segera setelah itu, ia membuka panel statusnya. Nama, Su Jingming. Peringkat, Awakener. Kemampuan, Violet Heaven Divine Thunder. Fisik, 141 menjadi 181. Spirit, 162 Hz menjadi 182 Hz. Keterampilan, Spearsmanship, Advance, dan Wind and Thunder Black, Beginner. Poin kemampuan, 312. Su Jingming tertegun. Ia sudah memiliki lebih dari 300 poin kemampuan namun peringkatnya masih belum meningkat. Alisnya berkerut. Ada 2 kemungkinan. Pertama, transisi dari Awakener ke pengguna kemampuan sejati membutuhkan jumlah poin yang sangat besar dan 300 masih belum cukup. Kedua, proses itu memiliki syarat khusus. Jika syarat itu tidak terpenuhi, bahkan sistem tidak dapat membantunya untuk naik peringkat. Jadi begitu, karena saya belum mempelajari metode kultivasi kemampuan, saya tidak bisa naik peringkat, pikir Su Jingming dalam hati. Namun dengan kekuatannya saat ini, dia hampir tidak berbeda dengan seorang pengguna kemampuan sejati. Untuk sementara, yang bisa ia lakukan hanyalah terus meningkatkan atribut dasar dan keterampilan bertarungnya. Setelah mempertimbangkan sejenak, Su Jingming membagikan semua poinnya. Fisik 200 poin, totalnya jadi 181, Spirit 112 poin, totalnya jadi 182. Sekejap kemudian, kekuatan melonjak di seluruh tubuhnya. Pikirannya menjadi lebih jernih daripada sebelumnya. Rasa lelah yang menumpuk akibat perjalanan jauh dan pertarungan hilang tanpa bekas. Di zona pusat yang hancur, udara dipenuhi dengan darah bercampur dengan aroma busuk binatang buas. 10 ekor harimau mengepung bangkai seekor badak, mata mereka awas mengamati sekeliling seakan sedang berjaga. Di tengah lingkaran, seekor harimau besar dengan santai melahap daging, jelas merupakan pemimpin kawanan. Monster terbagi menjadi 2 jenis, pemburu soliter dan mereka yang hidup berkelompok. Kawanan harimau ini termasuk jenis kedua. Bagi kandidat biasa, bertemu kawanan semacam itu hanya berarti satu pilihan, mundur. Namun di mata Su Jingming, pupil hitam pertihnya berkilau dipenuhi niat bertarung membara. Inilah yang ia dambakan. Jika ia berhasil membasmi kawanan ini, ia akan memperoleh sejumlah besar poin kemampuan. Saat hendak melancarkan serangan, ia tiba-tiba merasa seseorang mendekat. Seketika ia berbalik, suaranya dingin. "Siapa di sana? Keluarlah, aku sudah merasakanmu." Dari bayangan muncullah pemuda bersenyum, Zhao Mingyang. "Persepsimu tajam sekali. Aku tak menyangka kau bisa mendeteksiku. Dan aku juga tak menyangka kau benar-benar bisa menembus bulu besar." Su Jingming sedikit terkejut. Setahunya, mereka belum pernah bertemu. Bagaimana orang ini bisa mengetahui namanya? Zhao Mingyang tetap tersenyum. "Aku mengenal semua orang yang cukup kuat untuk masuk ke zona pusat. Jadi ketika aku melihat ada nama baru muncul, aku tahu itu pasti bintang baru, Su Jingming." Mendengar itu, Su Jingming akhirnya mengerti bagaimana Zhao Mingyang mengetahuinya. Kemudian Zhao Mingyang menunjuk ke arah kawanan harimau di depan. "Aku datang untuk kawanan itu. Pemimpinnya adalah monster tingkat menengah ditambah 10 ekor harimau tingkat 1. Mustahil seorang diri bisa menumbangkan mereka semua. Jadi bagaimana kalau kita bekerja sama?" Su Jingming hanya tersenyum tipis, menggelengkan kepala. "Tidak perlu. Aku sendiri sudah cukup untuk menghabisi mereka semua."